Halo, selamat datang di channel Perempuan Timur, yeay. Tahukah kalian, aksi grup band yang barusan kalian lihat adalah grup band asal NTT yang menjadi pencetus musik rock and roll paling pertama di dunia. Saya yakin hanya sedikit dari kita yang mengetahui band ini, bahkan mendengar nama grup band ini pun sangat asing. Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai untuk memperkaya wawasan kita. Terima kasih. Ya, nama grup band ini adalah The Tillman Brothers. Nama The Tillman Brothers ini terkenal di Eropa jauh sebelum adanya The Beatles dan The Rolling Stones. The Tillman Brothers lahir dari sebuah keluarga seniman yang sangat berbakat. Mereka adalah anak-anak dari Herman Tillman dan Flora Lorin Hess yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana orang-orang tahu bahwa NTT adalah ibu yang melahirkan pemusik dan penyanyi bersuara emas. The Tillman Brothers terdiri dari Andy Tillman, Reggie, Ponton, Lolo, dan perempuan bungsu bernama Jane Tillman. Kemampuan musik mereka diturunkan dari sang ayah Herman Tillman, seorang kapten tentara Knil yang sering bermain musik bersama teman-temannya di rumah mereka di Surabaya. Sewaktu mereka kecil, grup band mereka diberi nama The Timor Rhythm Brothers, ya karena mereka berasal dari Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1945 mereka pindah dari Kupang ke Surabaya. Di Surabayalah karir bermusik mereka dimulai. Penampilan pertama The Tillman Brothers yaitu pada sebuah acara pesta di rumah mereka di Surabaya. Setelah selesai tampil, teman-teman dari ayah The Tillman Brothers sangat mengagumi mereka karena mereka membawakan lagu-lagu yang sangat sulit seperti Tiger Rag dan 12 Street Rag. Kesuksesan pertama itu membuat Tillman bersaudara semakin dikenal di kemudian hari. Mereka kerap dipanggil untuk mengisi berbagai acara-acara pribadi di seputaran Surabaya. Alhasil, berbagai tawaran pun mulai berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk Presiden Soekarno yang pernah mengundang mereka untuk unjuk kemampuan di Istana Negara pada bulan Desember tahun 1949 dalam rangka merayakan kemerdekaan. Ini adalah cikal bakal band ternama The Tillman Brothers. Tahun 1957 mereka pindah ke Belanda dan berganti nama menjadi The Four Tillman Brothers atau 40. Dan pada tahun 1960 mereka kembali berganti nama menjadi The Tillman Brothers. Saat berada di Belanda, nama The Tillman Brothers terus berkibar-kibar menyeruak di antara deretan musisi dunia. Aura rock and roll sangat kentara karena aksi panggung The Tillman Brothers pada saat itu tergolong fenomenal dan tidak biasa. Akhirnya The Tillman Brothers kemudian berhasil masuk dapur rekaman. Mereka pun sering tampil live di beberapa stasiun televisi di negara Belanda. Masa keemasan The Tillman Brothers pun menggapai sukses dari tahun 1960 sampai tahun 1965. Mereka juga banyak manggung di beberapa negara di benua Eropa. Genre yang mereka mainkan oleh pecinta musik diberi nama Indo Rock yang selanjutnya lebih dikenal mendunia dengan sebutan musik rock and roll. Aksi panggung yang unik dan berbeda dipadu dengan berbagai atraksi yang atraktif dan menghibur membuat band ini mudah diingat. Terlebih pada masa itu belum ada band yang mengusung gaya panggung seperti ini. Mereka juga dipercaya mempopulerkan atraksi bermain gitar dengan gigi atau memainkan gitar dengan gitar di belakang badan atau kepala. Jauh sebelum Jimi Hendrix, Jimmy Page, dan Ritchie Blackmore melakukan hal yang sama. The Beatles yang semasa masih menjadi band kelas kafe di Hamburg pun menyempatkan diri menonton penampilan The Tillman Brothers. Bahkan Paul McCartney sempat mengatakan bahwa ia sangat kagum dengan aksi panggung dari The Tillman Brothers ini. Pada 1961, Andy Tillman merasa terlalu berat dengan gitarnya, maka dia menukar gitarnya dan memodifikasi sendiri menjadi bersenar 10. Dan saat Andy berhasil mendapatkan sound yang baru yang sangat bagus dari gitarnya, banyak orang yang menjadi penasaran. Apalagi saat beberapa kali manggung, Andy menutupi kepala gitarnya dengan handuk. Keunikan 10 senar gitar menunjukkan bahwa kemampuan Andy Tillman dalam menginovasi gitar listrik cukup diakui dunia lantaran perusahaan gitar sekelas Fender juga sempat meliriknya. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno bertemu dengan Elvis Presley di Hawaii. Bung Karno berkata kepada Elvis begini, "Kalau cuma musik seperti itu yang kau punya, maka buat apa aku jauh-jauh menjumpaimu, Elvis? Aku sudah sering mendengar corak musik yang lebih bagus, yaitu dari The Tillman Bersaudara." Dan Elvis Presley pun bertanya, siapakah Tillman Bersaudara itu, Tuan? Seperti apakah corak musik mereka? Bung Karno pun menyuruh ajudannya untuk memberi beberapa piringan hitam yang berisi lagu-lagu The Tillman Brothers kepada Elvis Presley.
Ya, para pemuda Timor yang telah go internasional sangat membuat bangga Indonesia, khususnya NTT. Pada tahun 2005, Ratu Beatrix dari Belanda menganugerahi Andy Tillman dengan bintang jasa Order of Orange Nassau karena kontribusinya bagi musik populer di Belanda. Sayangnya tak ada satupun penghargaan yang ia terima dari pemerintah Indonesia. Pada tahun 2008, Andy Tillman sempat mudik ke Indonesia lagi untuk tampil di Jakarta Rock Parade setelah sekian lama vakum. Penampilan sang legendaris ini masih memukau dan penonton pun memberikan aplaus yang meriah. Kini satu persatu personal The Tillman Brothers tutup usia. Sang ayah wafat tahun 1979 dan ibu mereka wafat tahun 1991. Jane sebagai anak bungsu justru meninggal paling awal, yaitu pada tahun 1993. Satu tahun berikutnya Lolo Tillman meninggal. Kemudian Ponton Tillman meninggal pada tahun 2000 dan Reggie Tillman pada tahun 2014. Andy Tillman sendiri sebagai anak pertama meninggal pada tahun 2011. Selamat jalan Tillman bersaudara, terima kasih telah mengharumkan negara Indonesia dan Nusa Tenggara Timur.